Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Al-Imam Ibnul Munkadir menyelesaikan salat malam di dalam Masjid Nabawi. Kami doakan bagi Anda yang belum pernah ke sana, semoga Allah berikan rezekinya. Duduk di dalam Masjid Nabawi setelah salat malam. Tidak lama kemudian masuk seorang laki-laki. Laki-laki ini tidak mengetahui bahwa di dalam Nabawi ada Ibnul Munkadir. Kemudian dia sholat. Setelah sholat lalu dia berdoa. Dan suaranya terdengar oleh Ibnul Munkadir. Dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Madinah sedang mengalami musim kemarau. Dan sudah ditegakkan sholat istisqa berkali-kali. Bahkan dipimpin oleh ahli fiqih Madinah, tapi belum juga hujan. Ya Allah, aku ingin berdoa, sholat, hingga akhirnya Engkau turunkan hujan." Maka laki-laki ini berhenti dari doanya, lalu bangkit dan sholat kembali. Selesai dari sholatnya dia berdoa lagi, lalu sholat lagi, doa lagi, sampai akhirnya malam itu juga diturunkan hujan. Ibnul Munkadir takjub, karena memang telah diadakan sholat istisqa berkali-kali dipimpin oleh para fuqaha Madinah, tapi belum turun hujan. Cuma satu kali dilakukan oleh seorang laki-laki di dalam Nabawi, turun hujan seketika. Maka Ibnul Munkadir menunggu laki-laki tersebut sampai sholat subuh. Lepas dari sholat subuh, kemudian dia menguntit laki-laki itu pergi ke rumahnya. Intinya sampai di rumah laki-laki itu di pagi hari, lalu dia pulang kembali ke rumahnya. Maksudnya yang penting tahu dulu yang mana rumahnya. Esok malamnya Ibnul Munkadir kembali ke Masjid Nabawi dan kembali ketemu laki-laki yang tadi. Tapi lagi-lagi laki-laki ini tidak mengetahui ada Ibnul Munkadir di dalam Nabawi. Laki-laki itu kembali sholat. Lalu setelah itu dia berdoa, "Ya Allah, kemarin turun hujan. Malam ini aku sholat dan doa untuk berterima kasih." Maka laki-laki itu sholat, doa sampai selesai subuh. Lepas dari sholat subuh, Ibnu Munkadir tidak mengikuti laki-laki ini pulang ke rumahnya karena dia sudah tahu rumahnya. Lalu kemudian selesai dari syuruk, Ibnu Munkadir mendatangi rumah laki-laki itu. "Assalamualaikum." Keluar laki-lakinya, tepat siapa yang dilihat kemarin malam 2 kali. Laki-laki itu mengenal Ibnu Munkadir, tapi Ibnu Munkadir tidak mengenal dia. Maklum karena Ibnu Munkadir termasuk di antara ahli fikihnya. Dia berkata, si tuan rumah maksudnya, "Masya Allah, Ibnu Munkadir datang ke rumah saya. Mari masuk. Mau pesan sepatu." Rupanya laki-laki ini tukang sepatu. Ibnu Munkadir berkata, "Saya datang bukan mau pesan sepatu, tapi saya cuma mau berterima kasih karena dengan doamu yang 2 malam lalu Madinah sudah diturunkan hujan. Begitu juga sholat malam yang tadi malam dalam rangka terima kasih." Mendengar perkataan Ibnu Munkadir, laki-laki itu marah. Dia berkata, "Kenapa kau ungkit-ungkit amalanku? Apa kau menguntitku? Apa kau ingin melihat amalanku di Masjid Nabawi?" Ibnu Munkadir kaget karena dimarahi. Dia berkata, "Saya memang ada di Nabawi, tapi kau yang tidak lihat saya. Tapi saya lihat engkau 2 kali. Bukan salah saya." Maka tukang sepatu itu kembali marah lalu berkata, "Pulanglah." Ada kekecewaan di dalam dirinya karena ada sebuah amalan rahasia yang diketahui orang.
Ibnu Munkadir pulang, lalu esoknya datang kembali. Waktu datang kembali, maka yang menyambut adalah tetangganya. Wahai Ibnu Munkadir, kau apakan kemarin si tukang sepatu itu? Ibnu Munkadir bilang, saya tidak apa-apakan. Saya kemarin bahkan datang cuma terima kasih, terus dia marah. Tetangganya berkata, setelah kau keluar, dia packing semua barang-barangnya, lalu dia tinggalkan tempatnya. Sekarang dia sudah pergi. Kau mau cari dia? Tidak ada. Jamaah yang dirahmati Allah, ulama salaf di zaman dahulu atau orang-orang di zaman di awal-awal Islam punya amal yang sifatnya rahasia antara hanya dia dengan Allah saja. Kalau diketahui orang, bahkan dia marah. Anda tidak akan dapatkan itu di zaman sekarang. Ada orang beramal, dia sembunyikan, ketahuan lalu dia berkata, kenapa kau ungkit-ungkit amalanku? Kalau orang di zaman sekarang, malah kalau bisa orang lain tahu. Seorang tabi'in, Amir bin Abdurrahman At-Tamimi, dia tinggal di Basrah, pemuda. Tapi kegiatannya cuma 3, menuntut ilmu, berdakwah, dan berjihad bila ada panggilannya. Amir bin Abdullah At-Tamimi suatu ketika mengikuti semacam rombongan safar. Maka di antara tetangganya yang juga dari kalangan penduduk Basrah berkata, suatu ketika kami sedang beristirahat di malam hari, saya lihat Amir bin Abdullah At-Tamimi mengepek barangnya, mengikat tunggangannya, lalu dia masuk ke dalam hutan. Karena saya lihat dan penasaran, maka saya ikuti. Dia terus berjalan masuk ke dalam hutan sampai dia dapati sebuah tanah yang agak lunak. Dia letakkan barang yang dia bawa, lalu dia mencari kiblat, lalu dia sholat di sana. Sedangkan saya berjalan di belakangnya menguntit. Dia tidak tahu saya ada. Rupanya dia sholat di dalam hutan, di kesendirian, di kegelapan malam. Saya melihat dia sholat. Lama-lama saya terkantuk dan saya tertidur. Saya terbangun dari tidur, saya dapati rupanya Amir masih juga sholat. Sampai di waktu subuh, kemudian secara tidak sengaja matanya melihat diriku di balik persembunyianku. Lalu dia berkata, wahai saudaraku, keluarlah. Saya lihat engkau ada di sebelah situ. Maka aku pun keluar. Dalam keadaan agak ketakutan, dalam keadaan agak kecewa, dia berkata, kau bikin apa di situ? Kau melihat amalanku? Maka aku berkata, aku ikuti kamu dari tadi malam dan aku lihat kau sedang sholat. Uniknya, di dalam dalam doa setelah sholatnya, Amir memang sempat berkata, ya Allah, aku meminta kepada engkau 3 hal, 2 engkau kabulkan, 1 tidak. Yang doa ini didengar oleh penguntitnya. Lalu penguntitnya berkata, wahai saudaraku, aku melihat apa yang engkau kerjakan tadi malam. Amir berkata, wahai saudaraku, demi Allah, jangan ceritakan siapa-siapa atas apa yang kamu lihat malam ini. Maka saudaranya dari Basrah itu berkata, aku berjanji tidak akan memberitahukan apa yang aku lihat dari amalanmu, dengan syarat kau beritahu kepadaku apa yang 2 dikabulkan dan apa 1 yang tidak. Ceritanya panjang tentang 2 dan 1 ini. Tapi yang jelas, akhirnya diberitahukan oleh Amir yang 2 itu apa, yang 1 yang tidak dikabulkan itu apa, supaya laki-laki yang menguntit Amir ini tidak memberitahukan bahwa Amir sholat malam di dalam hutan. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, kalau di zaman kita ini orang hanya akan berkata, tolong jangan beritahukan siapa-siapa manakala dia berzina. Tolong rahasiakan ini, jangan beritahu siapa-siapa manakala dia ketahuan korupsi atau ketahuan suap menyuap. Adapun orang di zaman di awal-awal Islam berkata, demi Allah jangan beritahukan siapa-siapa atas amalan yang dia kerjakan. Ada rahasia antara dia dengan Allah.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum mungkin sering dengar kisahnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cicitnya Nabi. Ali bin Husain yang dikenal dengan nama Zainal Abidin. Ketika di masa hidupnya, orang-orang fakir sering mendapatkan bantuan berupa makanan di tengah malam, tapi tidak ada yang tahu siapa yang memberikannya. Dan baru orang-orang berkata, sepertinya Ali bin Husain yang memberinya, karena dua hal. Yang pertama, setelah wafatnya Ali bin Husain, tidak ada lagi bantuan makanan di muka rumah orang-orang miskin. Dan kedua, orang-orang yang memandikan jenazahnya berkata, ketika kami memandikan, kami lihat ada seperti memar-memar di bagian punggungnya mengangkut atau mengangkat benda-benda berat. Dan orang berkata, pastilah yang selama ini memberikan bantuan kepada orang miskin di tengah malam sampai tidak ada yang tahu siapa itu adalah Ali bin Husain. Karena dua indikasi tadi. Ayyub As-Sikhtiyani, sepanjang masa di dalam hidupnya dia sholat malam, tapi dia sholat malam setelah itu kembali tidur. Dan tidak ada orang di rumahnya yang pernah tahu bahwa selama ini dia sholat malam. Karena dia kalau bangun subuh senantiasa membatukkan suaranya, memparaukan suaranya seolah-olah dia baru bangun tidur. Padahal dia sholat malam dan tidak ada yang tahu. Ada rahasia di antara dia dengan Allah. Bahkan di antara para ulama terdahulu, ada yang puasa Daud 40 tahun, istrinya pun tak tahu kalau dia puasa Daud. Ada rahasia mereka dengan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertanya kepada diri kita, kita punya rahasia apa antara kita dengan Allah saja? Amal apa yang kita kerjakan dan hanya Allah kemudian kita yang tahu, dan tidak seorang pun yang mengetahuinya? Apakah bentuknya sholat, apakah bentuknya sedekah atau yang lainnya? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apakah setiap amal harus disembunyikan? Harus dirahasiakan? Jawabannya, amal itu sembunyi atau tidak dibagi menjadi tiga. Ada amal yang memang harus ditampakkan, tidak bisa tidak. Di antaranya adalah amalan menjadi imam sholat, amalan menjadi seorang muadzin. Kalau seandainya tidak ditampakkan, malah justru jauh dari tujuan amalan tersebut. Ada amalan yang bisa disembunyikan dan sudah selayaknya demikian, seperti membaca Al-Quran di dalam sholat zuhur, di dalam sholat asar, dan di dalam sholat-sholat rawatib. Kalau dikeraskan, malah justru tidak sesuai dengan sunnahnya. Yang ketiga, ada amalan yang bisa ditampakkan dan ada yang bisa disembunyikan. Maka lebih baik mana, disembunyikan atau ditampakkan? Jawabannya, melihat-lihat keadaan. Ada amalan yang bisa disembunyikan, tapi kala itu lebih baik ditampakkan. Semisal, seseorang yang kurang mampu menampakkan jumlah sedekahnya karena dia tinggal di lingkungan yang mampu, tapi orang-orang mampu pelit untuk mengeluarkan hartanya. Dia berkata kepada pembangun masjid, tulis saja namaku tidak apa, aku hanya pedagang bakso, aku hanya pedagang bubur, aku sumbang 10 juta karena tujuanku supaya orang-orang kaya di sini yang mereka uangnya sangat banyak tidak hanya menyumbang 50 ribu, 10 ribu. Dalam rangka dakwah, dalam rangka mengajak orang lain supaya orang lain mengikuti kebaikan, karena ada hal yang menuntut untuk itu, maka bisa jadi ada amal yang bisa disembunyikan tapi lebih utama untuk ditampakkan. Ada amal yang sebenarnya bisa disembunyikan dan lebih baik memang disembunyikan. Di antaranya adalah sholat qobliyah atau ba'diyah. Seorang Rabi' bin Khuthaib, salah seorang tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud,
Beliau jarang sekali sholat di masjid kampungnya untuk sholat qobliyah dan ba'diyah. Dia jauh lebih banyak untuk sholat di rumahnya, karena dia mengetahui Nabi SAW menyebutkan sholat sunnah di hadapan manusia dibandingkan dengan sholat sunnah di kesendirian, itu perbandingannya seperti sholat sunnah dibandingkan sholat wajib. Sholat sunnah di kesendirian lebih utama 25 atau 27 kali lipat ketimbang sholat sunnah yang dikerjakan di hadapan manusia. Maka dia lebih banyak melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah di dalam rumahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebagian amalan yang bentuknya sedekah, dan itu bisa menjadi rahasia di antara kita dengan Allah saja. Orang lain pun menegakkannya, kita pun melaksanakannya. Lalu kita bersedekah, tapi tidak ada yang tahu kecuali Allah kemudian kita. Dan bisa jadi ini lebih baik dan lebih utama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tubadu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik. Tapi seandainya sedekah itu kalian sembunyikan lalu kalian berikan kepada fakir miskin, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kemudian Anda, maka itu lebih baik. Bukankah Nabi SAW mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan kepada mereka di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah semata. Tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan di bawah arsy Allah, dan Allah berikan kepada yang 7 golongan. Satu di antaranya kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Di antaranya adalah seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diinfakkan tangan kanannya. Sebagian orang cuma salah memahami. Mereka mengira tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan, lalu kemudian dia sembunyikan tangan kirinya di belakang badannya ketika menginfakkan dengan tangan kanan. Padahal yang dimaksud di sini adalah sampai-sampai apa yang dia sedekahkan tidak ada orang yang tahu kecuali Allah, kemudian dia berapa jumlahnya sehingga perlu ditutupi dengan tangan kiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus ada rahasia antara kita dengan Allah. Ada amal yang kita tampakkan di hadapan manusia, tapi harus ada amalan yang hanya antara kita dengan Allah saja. Karena begitulah amalan para ulama salafus salih di zaman dahulu. Ada rahasia-rahasia antara mereka dengan Allah. Tidak ada orang yang tahu. Bahkan kalau ada yang tahu, mereka tersinggung atau marah atau kecewa. Saya tutup khutbah yang kedua dengan sebuah cerita. Di salah satu acara televisi di Jazirah Arab, ada acara TV penggalangan donasi buat seorang muslim yang menanggung sejumlah biaya yang besar untuk operasi. Memang acara itu acara donasi, ditampilkan di TV, maka akan turun di layar ada sedekah 10 juta, 5 juta, 2 juta, tapi dalam uang real atau dalam uang Junaih Mesir. Kalau kita konversikan, anggaplah di dalam rupiah 1 juta, 2 juta, 4 juta, 5 juta. Yang paling menarik dari semua angka yang turun, ada yang senilai $2, 15 sekian Junaih. Kalau $2, 1 dolarnya 14.000, berarti $2 kurang lebih 28.000 turun di dalam layar. Kemudian pembawa acaranya tertarik dengan jumlah 28.000 rupiah alias $2 ini. Kok ada di antara angka jutaan muncul angka 28.000? Maka pembawa acaranya kemudian meminta disambungkan telepon kepada teknisi acaranya. Disambungkan telepon kepada orang yang memberikan donasi 28.000 alias $2. Di dalam percakapannya dia berkata, ya akhil karim, bagaimana kabar dan seterusnya.
Kami tertarik dengan jumlah donasi yang Anda donasikan. Jumlahnya 28.000. Boleh tahu kenapa cuma 28.000? Bukan bermaksud mengecilkan, tapi angkanya 28.000. Maka si donatur berkata, 28.000 itulah setengah dari apa yang saya punya di dunia ini. Memang tidak punya uang. Kalau dia bilang setengah, anggaplah dia cuma punya uang 56.000, 60.000. Tapi yang saya bisa sodakohkan memang cuma setengahnya. Karena kata Ali bin Abi Thalib, jangan malu dengan pemberian yang cuma sedikit. Maka jamaah yang dirahmati Allah, lepas dari telepon dengan si donatur $2 itu, maka donatur-donatur setelahnya mengirimkan pesan, apakah lewat telepon ataukah lewat pesan yang turun. Di antara donatur-donatur setelahnya berkata, saya memberikan donasi untuk yang sakit 5 juta. Dan 5 jutanya buat yang 28.000. Saya sumbang 10 juta. 10 juta untuk yang sakit, 10 juta untuk yang 28.000. Dan seterusnya, penelpon atau donatur setelahnya meminta 2 donasi, yaitu donasi untuk yang sakit dan yang 28.000. Nabi SAW mengatakan, unfiq alaik, anfiq ya ibna Adam, unfiq alaik. Berinfaklah wahai anak Adam, nanti aku yang berinfak untukmu. Berinfaklah wahai anak Adam, berapa yang kau bisa, nanti aku yang berinfak untukmu, kata Allah Ta'ala di dalam hadits qudsi. Jamaah yang dirahmati Allah, di pertemuan yang selanjutnya, di minggu depannya, disepakati orang yang bersedekah dengan $2 atau 28.000 itu diundang sebagai tamu di dalam acara tersebut. Lalu diwawancarai, ditanya kerja apa, jawabannya saya belum punya kerja, makanya saya cuma punya uang segitu. Dulu kerja apa? Ya saya dulu punya pekerjaan, lalu kemudian saya berhenti dari pekerjaan karena sesuatu dan lain hal. Maka kemudian penelpon setelahnya banyak perusahaan-perusahaan yang masuk dan menawarkan pekerjaan. Sampai akhirnya dia deal dengan satu perusahaan dari semua yang menelpon dan menawarkan pekerjaan. Berinfaklah, Allah yang akan berinfak kepada kita. Tapi kalau bisa, bila mungkin, rahasia saja. Selama masih bisa, jadikan itu sebagai rahasia antara kita dengan Allah saja.